Sulam Taufiqnya. Dan dalam pembahasan kitab Sulam Taufiq kita telah sampai kepada pembahasan poin terakhir tentang maksiat lidah atau lisan. Qala, langsung saja, qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa ulumi masyaikhihi fid darain amin ila an qal wal qublatul muharrikatu lil muhrimi binusukin walisaimi fardhin au liman la yahillu lahu qublatuh. Qublah atau takbil artinya adalah mencium. Ciuman yang bisa membangkitkan syahwat antara suami dan istri itu bisa menjadi haram. Ini belum selesai. Yang membangkitkan syahwat antara suami dengan istri itu bisa haram jika dilakukan di saat ihram. Ihram itu dalam keadaan muhrim, baik saat haji ataupun umrah. Di luar itu, perbuatan ini jika dilakukan suami dan istri berpahala. Atau bahasanya dalam keadaan normal ini berpahala. Tapi di saat ihram, statusnya sebagai seorang muhrim baik dalam umrah ataupun haji, maka menjadi haram. Kalau ada yang pertanyaan, Ustadz, ini pembahasannya tentang lisan atau lidah. Iya, karena kadang-kadang memang dilakukan melibatkan lidah juga dalam hal ini. Maka yang jelas, secara umum bermesra-mesraan suami dengan istri dalam keadaan normal itu sangat dianjurkan. Bahkan tawa yang terjadi antara suami dengan istri itu tidak dianggap tawa biasa, tapi tawa yang berpotensi berpahala. Nah, tapi kita harus tahu tempat, tahu situasi, tahu kondisi. Kalau sekali lagi ciuman itu kok dilakukan oleh suami dan istri di saat ihram, maka tidak boleh. Yang tidak boleh itu apakah mutlak, Ustadz? Atau ada catatannya? Ada catatannya. Kalau diiringi dengan syahwat. Itu kalau diiringi dengan syahwat. Tapi kalau tidak diiringi dengan syahwat, walaupun sedang ihram, tidak haram. Enggak haram. Jadi gitu ya. Dan juga haram hukumnya bagi orang yang sedang puasa fardu, awas, bukan puasa sunnah ya, puasa fardu. Lagi-lagi ini urusannya dengan suami istri. Walaupun suami istri kalau sedang puasa fardu, maka bisa menjadi haram. Kapan menjadi haram? Di saat khawatir akan mengakibatkan keluar. Insyaallah ini bahasa bisa dipahami oleh semua ya. Maka itu menjadi haram.
Itu yang diperbolehkan. Atau ciuman itu dilakukan kepada orang yang tidak boleh memang dicium sama sekali, maka ini tanpa catatan mutlak haram. Berarti begini, kalau kita runut dan kita rinci, ada 3 macam di sini. Yang pertama antara suami istri, yang kedua juga antara suami istri. Hukum asalnya perkara ini dilakukan antara suami istri boleh, bahkan dianjurkan. Tapi di saat sedang ihram umrah atau haji tidak diperbolehkan jika diiringi dengan syahwat. Atau di saat puasa yang fardu tidak boleh dilakukan haram kalau khawatir tidak bisa menahan diri. Akhirnya akan keluar inzal, keluar mani. Yang ketiga, pokoknya ciuman siapapun itu yang memang bukan antara suami dengan istri yang halal, tapi ini antara orang yang tidak halal dengan yang tidak halal. Sudah. Kalau sekarang tuh orang-orang pacaran haram, ngobrol-obrolannya saja haram, apalagi sampai melakukan hal seperti ini. Baik ya, ini agar kita memperhatikan penting bahwa menempatkan segala sesuatu pada tempatnya. Jadi begitu. Baik, kita lanjutkan ke pasal yang baru, masih tentang bab kemaksiatan. Tapi ini adalah kemaksiatan, kita sudah membahas tangan dan lisannya. Sekarang kemaksiatannya adalah kemaksiatan hati sudah. Ya, sekarang kemaksiatan apa itu? Kemaksiatan al-udhun, telinga. Ingat bahwa seluruh anggota tubuh kita berpotensi melakukan kemaksiatan. Bahkan hati kita yang paling berpotensi melakukan kemaksiatan. Dan di kitab ini dirunut, dirinci macam-macam kemaksiatan yang dilakukan oleh anggota tubuh kita itu apa sih? Yang dilakukan oleh hati kita itu apa sih? Itu dirunut, dirinci. Nah, sekarang kita masuk pada pembahasan tentang kemaksiatan yang dilakukan oleh anggota tubuh kita, yaitu telinga. Telinga bisa maksiat? Bisa. Apa saja kemaksiatan itu? Baik, mari kita baca, kaji bersama-sama. Qal wa min ma'asil udhuni, dan di antara kemaksiatan telinga, al-istima'u ila kalami qaumin akhfawhu anhu, mendengar percakapan satu kelompok yang mana mereka menyembunyikan percakapan itu dari kita. Jadi ada satu kelompok berdiskusi, nggak pengen didengar oleh siapapun. Kok ada di antara kita itu mencuri-curi pendengaran? Nah, ini sudah dosa hukumnya, la haram. Kalau ada satu kelompok sedang melakukan diskusi, kita kok nggak diajak dalam diskusi itu, tidak usah curi-curi dengar. Karena mencuri-curi pendengaran, pengen tahu apa yang didiskusikan, kemudian benar-benar mendengarkan, itu sudah haram. Tidak boleh, termasuk kemaksiatan. Nah, apalagi kan kalau di kita urusan rumah tangga, contohnya suami dengan istri, mereka sedang berunding, kok telinga kita pengen ngedengar omongan mereka, itu sudah penyakit itu. Kalau mencoba mendengarkan, nguping bahasanya, apa yang sedang mereka bicarakan, padahal itu adalah rahasia mereka berdua, nggak pengen didengar oleh orang lain, maka yang dilakukan kita nguping tadi itu adalah dosa. Dosa.
Jadi di sini pelajarannya tidak usah mendengarkan, nguping, pengen tahu apa yang dilakukan oleh orang lain, apa yang dibicarakan oleh orang lain, enggak usah. Yang mereka bicarakan ya sudah haknya mereka, tanggung jawab mereka. Gitu ya. Yang sudah jelas-jelas menjadi rahasia disembunyikan dari kita, enggak usah dicari tahu. Baik. Jadi bahasa simpelnya nguping pembicaraan yang dirahasiakan dari kita adalah kemaksiatan, gitu. Kita lanjutkan. Wa ilal mizmari wat tumbur wa sairil aswat al muharramah. Juga mendengarkan seruling dan mandolin. Juga suara-suara yang diharamkan yang lainnya. Awas, ini larangan dibangun di atas pendapat bahwa alat musik itu haram memainkannya dan haram kita mendengarkannya. Tapi kan ada pendapat lain yang mengatakan bahwa alat musik tidak haram memainkannya, tidak haram didengarkannya selama tidak mengandung keharaman-keharaman yang jelas. Seperti kalau lagu itu syairnya atau ya isinya bukan tidak bertentangan dengan agama, artinya tidak mengarah kepada kekafiran atau kefasikan, dan tidak menjadi syiarnya orang-orang fasik yang menyenandungkan dengan suara normal, bukan suara yang mengundang syahwat dan seterusnya. Dan tidak disenandungkan di tempat kemaksiatan. Kemudian yang menyenandungkannya juga bukan orang yang menjadi simbol kefasikan. Maka sebagian ulama, bahkan banyak ulama yang mengatakan bahwa kalau terlepas dari atau memenuhi syarat yang 5 tadi itu, maka mendengarkannya menjadi boleh. Mendengarkannya menjadi boleh. Karena alat-alat musik itu hanya mengeluarkan suara. Dan suara yang satu dengan suara yang lainnya tidak berbeda. Yang dikeluarkan oleh lisan kita juga suara. Kan begitu. Yang dikeluarkan oleh alat musik itu juga suara. Jadi dalam hal ini tidak berbeda. Yang membedakan digunakan oleh siapa, bagaimana menggunakannya, di tempat yang seperti apa, menjadi syiar kefasikan atau tidak, ini yang dipermasalahkan. Begitu. Makanya di pertemuan yang terakhir kita kan kita sudah bahas bahwa ada banyak ulama yang memperbolehkan mendengarkan musik dan dengan catatan dan syarat-syaratnya. Artinya syarat dan ketentuan berlaku. Nah, ini pendapat bahwa mendengarkan alat-alat ini adalah kemaksiatan. Ini dibangun di atas pendapat bahwa musik itu haram untuk didengarkan. Tapi ingat, ada pendapat lain dan itu juga pendapat yang kuat bahwa musik itu musiknya mah tidak haram karena itu hanya suara, nggak beda. Alatnya nggak haram, tapi kalau alat digunakan oleh orang fasik, kemudian syair-syairnya mengandung kefasikan, kekufuran, mengajak kepada kemaksiatan, bertentangan dengan ajaran-ajaran agama, kemudian disenandungkan oleh orang yang ya fasik, contohnya jadi syiar kefasikan, atau oleh seorang wanita yang suaranya mendayu-dayu mengundang syahwat,
kemudian di tempat yang haram, tempat-tempat maksiat, ini selesai. Kalau ini terjadi maka disepakati keharamannya. Jadi harus bijak dalam menyikapi perkara hukum mendengarkan atau memainkan alat musik, ya, harus bijak. Karena kalau dikatakan semuanya pokoknya yang disebut musik haram, gak mungkin bagi Nabi pernah bersabda a'linun nikah wadribu alaihi bidduf. Umumkan pernikahan itu dan pukullah rebana. Rebana itu juga kan alat musik sebetulnya. Cuman apa yang membedakan? Lihat, rebana itu alat musik, satu tidak identik dengan kefasikan. Kan ibu bapak kan nggak pernah ya ada mendengar orang atau melihat orang memainkan rebana di diskotik misalkan, enggak kan? Masa ya rebana di diskotik kan nggak ketemu. Atau memainkan misalkan rebana di tempat dangdutan kan nggak ketemu ada. Tempat hiburan-hiburan malam gitu ya, di bar-bar dan seterusnya kan nggak ada. Karena rebana memang tidak identik dengan yang seperti itu, satu. Kemudian syairnya juga syair-syair yang tidak bertentangan dengan syariat, apalagi di situ sholawat dan seterusnya, pemujian terhadap baginda Nabi dan seterusnya. Kemudian yang menyenandungkannya juga normalnya orang-orang baik, nggak ada masalah itu. Di tempat-tempat yang baik, masa tempat pernikahan misalkan nggak baik kan enggak. Nah jadi di situ ya kita harus bijak, jangan sampai kita ini jadi bermusuhan gara-gara perkara hukum musik saja. Anda yang berpegang kepada pendapat, ohnya musik apapun itu haram secara mutlak, silakan Anda pegangi. Tapi menyalahkan orang-orang yang dia punya pendapat bahwa musik tidak haram secara mutlak atau haram dengan syarat, menyalahkannya adalah satu kesalahan. Suatu kesalahan. Ya kita sepakat bahwa yang terbaik adalah mendengarkan Al-Quran, itu yang terbaik. Ngaji seperti ini, itu yang terbaik. Hadis-hadis bagian Nabi itu yang terbaik. Ya sudah, itu nggak ada perdebatan di situ. Ya. Baik. Wa kal istima'i lil ghibah wan namimah. Dan seperti mendengarkan ghibah, gunjing ghibah itu, wan namimah, namimah adalah adu domba. Wasairil aqwal muharramah, dan seluruh perkataan-perkataan yang haram untuk didengarkan. Ini juga dilarang. Jadi awas ya kalau ada orang menggunjing, kita nggak boleh ikut mendengarkan. Nggak boleh. Ada orang mengadu domba, kita mendengarkannya nggak boleh. Makanya prinsipnya kita hanya memilih satu di antara dua. Kata para ulama, imma antuzilahu atau antuzila anhu. Satu kemungkaran itu gitu. Kalau ghibah imma antuzilaha atau antuzula anha. Pilihannya kita hilangkan, cegah itu ghibah, gunjingan itu, atau kita yang menghindar daripada gunjingan tersebut. Pilihannya satu di antara dua. Jangan sampai ada saya nggak enak sama teman, nggak ada. Karena nggak enak sama teman, akhirnya menggunjing, didengarkan terus, malah ditambahi gunjingannya. Oh itu sama-sama. Sama teman nggak enak, tapi sama Gusti Allah enak-enak saja. Gimana ini? Gusti Allah melarang, teman memperbolehkan. Lebih nggak enak ke teman, sama Allah mah enak-enak saja. Melanggar juga, ini kan muskilah, ini permasalahan. Jadi sudah, kalau untuk urusan gunjing, pilihan kita satu di antara dua. Hilangkan, cegah agar tidak terjadi sama sekali. Kalau kita tidak mampu, karena dalam perkumpulan itu kita bukan siapa-siapa, contohnya yang menggunjing ini Masya Allah ini bos-bos ini misalkan, ya sudah kita yang menghindar dari situ, itu aja.
Dan juga mendengarkan perkataan-perkataan yang haram untuk didengar. Termasuk perkataan yang haram didengar itu apa? Seorang laki-laki mendengarkan suara selain istrinya dengan syahwat, haram. Begitu pula seorang wanita mendengarkan suara seorang laki-laki dengan syahwat, haram juga, itu nggak boleh. Nggak diperbolehkan sama sekali. Bikhilafi ma idza dakhala alaihi as-sama'u qahran wa karihahu. Berbeda jika kita mendengar bukan atas dasar pilihan kita. Lagi lewat contohnya mendengar orang menggunjing, lagi lewat mendengar orang yang sedang mengadu domba misalkan. Kalau sudah seperti itu kan tidak ada pilihan. Maka apa sikap kita? Satu, kita wajib benci, tidak senang dengan apa yang kita dengar. Yang kedua, wajib kita ingkari. Namanya mengingkari kemungkaran kan ada martabatnya, ada tingkatannya. Yang mampu dengan tangannya maka dengan tangannya, artinya hentikan dengan tindakan. Yang tidak mampu dengan tangannya minimal dengan lisannya, hentikan dengan ucapan. Yang tidak mampu juga karena khawatir bahaya dan seterusnya, ingkari dengan hatinya. Jadi kalaupun kita mendengar perkataan-perkataan yang haram kita dengar, gunjingan, adu domba, suara-suara yang tidak boleh kita dengar, kok kita dengar tanpa sengaja, karena kebetulan kita lagi lewat contohnya, ya tidak menjadi dosa kalau hati kita tidak menyenanginya. Tapi kalau saat mendengar malah asik, masang telinganya, kena tuh dosa. Atau nggak seneng katanya, tapi tidak mengingkari, hatinya enjoy saja, nah ini bahaya. Jadi semua anggota tubuh kita itu dalam hal mengingkari kemaksiatan harus kompak semuanya, mengingkari kemaksiatan harus kompak semuanya. Bukan hanya anggota tubuh kita yang zahir atau yang luar saja, tapi juga hati kita adalah utama, harus mengingkari. Saya nggak ridho, saya nggak mau, saya nggak setuju. Jadi seperti itu modelnya. Baik, ini adalah kemaksiatan telinga. Berikutnya faslun, fasal yang baru, fi ma'asil yad, menjelaskan tentang maksiat tangan. Oh, ini tangan kita belum bahas. Maksiat hati sudah, lisan sudah, telinga sudah. Sekarang maksiat tangan. Mohon maaf tadi di awal kami menyampaikan tangan sudah, karena mungkin kami sudah baca, dikira kami sudah dijelaskan, ternyata belum. Baik. Wa min ma'asil yadi, dan diantara kemaksiatan tangan, at-tatfifu fil kaili wal wazni wal dhara'i. Tatfif itu ngurangi walaupun sedikit. Dalam hal apa? Timbangan, ukuran, ngurangi walaupun sedikit. Kalau ditimbang yang dikurangi cuma 1 gram kok Ustaz, enggak boleh. Enggak boleh. Kan ada takaran ya, menggunakan literan itu contohnya. Harusnya dia rata, ini kurang sedikit, nah itu juga nggak boleh, haram. Atau timbangan, harusnya 1 kilo itu 1000 gram, contohnya cuman di situ 999, nggak boleh, haram walaupun 1 gram, nggak boleh. Atau dhara itu ukuran pakai meteran, ukuran pakai meter seperti kita ngukur kain. Kok kurang, harusnya 100 cm 1 meter itu. Ini kok dikasihnya 99, juga nggak boleh, haram. La abadan, haram. Intinya ada tipu-tipu di situ. Itu termasuk kemaksiatan tangan. Ini hati-hati betul ini ya, Masya Allah. Para pedagang, tolong kiloan-kiloannya itu dipastikan benar. Gini ya, prinsipnya gini. Kalau kita diberikan pilihan
mengambil hak orang lain atau diambil hak kita oleh orang lain, maka pilih yang kedua. Jangan pernah pilih yang pertama. Mengambil hak orang lain resikonya berat, tuntutannya berat, siksanya berat, kehinaannya berat, kemurkaan Allah untuk kita berat dan mengerikan. Tapi kalau hak kita diambil oleh orang lain, saat kita memaafkan adalah kebaikan, saat kita menuntut juga kebaikan untuk kita nanti. Karena ada hak kita di situ. Seandainya tidak ada pilihan, atau seandainya dihadapkan pada kita pilihan, kamu mau ngambil hak orang lain atau mau diambil haknya oleh orang lain, maka pilih yang kedua. Kan banyak ya kejadian orang yang ribut masalah batas tanah. Banyak. Menurut versi A, batasnya di sini. Menurut versi B, batasnya di sebelahnya. Jadi antara dua orang pemilik tanah ini berseteru. Maka bagaimana? Islah saja. Dalam hal islah lebih baik kita yang mengalah. Kenapa? Di saat ngalah, di situ ada banyak keutamaan. Satu, selamat kita dari ngambil hak orang lain yang berbahaya itu. Yang kedua, kalau diniatkan, udahlah saya meniatnya sedekah, ada pahalanya di hadapan Allah. Ketiga, memberantas nih cinta dunia dalam hati, diberantas dalam hati itu. Ini mengundang pertolongan Allah ini. Bisa jadi kita ngalahnya 1 meter contohnya, gara-gara rebutan batas ngalah kita 1 meter. Allah ganti untuk kita, selain pahala juga bisa diganti dengan hektaran. Makanya dalam hal awas, untuk urusan timbangan sama. Ragu nih pedagang, waduh ini gimana ya? Anget belum? Ini gimana ya? Oh ini udah anget, anget gimana? Kadang-kadang itu. Lebih baik kita yang ngelebihin deh. Insya Allah nggak bakal, bukan insya Allah, yakin tidak akan pernah ngurangi rezeki dan keberkahannya, enggak. Tapi kalau kita sudah jelas-jelas tahu bahwa harusnya begini, dikurangi dikit, mengira untung, enggak. Itu orang-orang begitu tuh yang bermain curang dalam timbangan itu seperti analoginya begini. Dia punya 1000 ekor domba yang gede-gede begitu. Harusnya 100 ekor domba itu dia keluarkan karena sudah menjadi haknya orang lain. Tapi dia sayang karena dia merasa, oh capek loh ngurus 1 ekor domba aja, capek nyarikan makannya, ininya, itunya, sampai segede gini kok harus saya keluarkan untuk orang lain, capek. Akhirnya apa yang terjadi? Dia tidak keluarkan itu, domba itu yang 10 itu, lihat, dia tidak keluarkan karena dia mengira domba yang 10 ini akan menguntungkan dia. Padahal sebetulnya itu serigala yang berbulu domba itu, yang 10 itu. Kalau dibiarkan campur dengan 90 domba yang dimiliki betul-betul hak milik, maka yang 10 tadi akan menghabiskan yang 90. Hati-hati. Persis begitu, namanya keberkahan dicabut tuh begitu. Gara-gara ada 1 gram contohnya hak orang lain di kita, menghabiskan keberkahan harta kita semuanya. Naudzubillah. Buat apa? 1 gram gak bakal kenyang dimakan, yang jelas punya kita habis. Mending kalau yang dihabiskan keberkahannya masih ada, walaupun itu juga celaka dan musibah. Ini ya sudah nggak berkah, habis juga secara fisik hartanya, itu semua apa? Nah, ini yang harus hati-hati ya. Maka ngurangi timbangan itu bukan hanya kemaksiatan tangan, tapi musibah besar. Musibah itu sebab musibah betul itu, Masya Allah, sebab musibah betul itu. Makanya kalau kita perhatikan orang-orang zaman dulu, orang-orang soleh itu kalau jual beli, kami menyaksikan sendiri, ada penjual beras, harusnya rata, beliau lebihin sedikit. Ketika ditanya, kenapa dilebihkan? Jawabannya, enggak apa-apa, ini mah anggaplah pemberian dari saya sedekah. Oh, luar biasa.
Kalau sudah begitu jual beli mencari nafkahnya dapat pahala, sedekahnya juga dapat pahala. Ya Allah, indah semuanya. Jadi gitu ya. Baik. Was-sariqatu, termasuk kemaksiatan tangan adalah mencuri. Ini dosa besar mencuri ini ya. Wa yuhaddu, dan terkena hukuman had. Hukuman had. Had itu hukuman tertentu dalam syariat. In saraqa ma yusawi rub'a dinar min hirzihi. Kalau dia mencuri yang sesuatu yang nilainya sama dengan 1/4 dinar min hirzihi, dari tempat penyimpanannya. Hadnya apa? Hukumannya berupa apa? Biqat'i yadihil yumna, dipotong tangan kanannya. Sampai sini dipotong. Thumma in ada, kalau dia kembali mencuri lagi, yang dipotong kaki kirinya. Kalau ngulangi lagi, thumma yaduhul yusra, tangan kirinya. Kalau ngulangi lagi, kaki kanannya. Ini. Tapi ingat, tidak setiap pencurian itu hukumannya potong tangan, tidak. Pencurian yang mengakibatkan potong tangan itu kalau nilai yang dicurinya sama dengan 1/4 dinar. Sekarang 1 dinar itu sekitar 4, sekian gram. Berarti 1/4 dinar adalah 1, sekian gram. Kalau sekarang ya 2 juta lebih gitu deh. Itu pun juga kalaupun nilainya segitu, barang yang dicurinya bukan dari tempat simpanannya, tempat penyimpanannya, maka nggak boleh dipotong tangan. Contoh, ada orang naruh uang di depan rumah 500 juta contohnya, taruh di depan rumah, diletakkan begitu saja. Nah kan namanya uang mah bukan tempatnya, kan bukan lantai, bukan depan rumah begitu. Kok ada yang ngambil, haram, dosa, tapi nggak boleh dipotong tangannya, karena yang ngambil itu bukan dari tempat penyimpanannya. Berbeda dengan seorang pencuri masuk rumah ngambil perhiasan di kotak perhiasan, itu kan tempat penyimpanannya, atau di berangkas tempat penyimpanannya. Nilainya 1/4 dinar, berarti 2 jutaan lah. Nah maka dia berhak untuk dipotong tangannya, pantas dipotong tangannya. Kayak gitu. Ini pencuri biasa ya. Gimana kalau dengan koruptor itu ya, yang triliunan itu, waduh, itu yang dipotong apanya lagi itu, habis semua itu. Masya Allah. Kalau ini syariat diterapkan, insya Allah pencurian hilang. Kalau syariat ini diterapkan, pencurian, karena orang mau nyuri itu mikir curi hilang tangan loh ya. Tapi syariat Islam itu bijak. Itu kalau tidak ada syubhat sama sekali. Kalau ada syubhat, contoh orang kelaparan, kalau dia nggak ngambil hak orang lain, dia akan mati dengan keluarganya. Hanya dia ngambil haknya orang lain untuk sekedar nutupi rasa lapar saja. Kalau begini gimana? Nggak boleh dipotong tangannya. Makanya ada pepatah mengatakan, kalau seseorang mencuri karena di saat dia kaya, artinya dia cukup kok nyuri, maka dipotong tangan pencurinya. Tapi kalau ada orang mencuri karena lapar, yang dipotong tangannya itu hendaknya adalah pemimpinnya. Kenapa pemimpin nggak ngasih makan gitu? Ini bukan sungguhan hukum syariat, bukan. Tapi ini sindiran. Kalau sekarang satir atau apa namanya itu. Jadi gitu, kalau ada orang dia ngambil haknya orang lain, nilainya 1/4 dinar di tempat penyimpanannya, di saat dia ngambil dalam posisi sebenarnya dia cukup, bukan orang yang kelaparan dan seterusnya, maka bagaimana? Maka dipotong tangannya itu. Tapi kalau ada orang, rakyat, masyarakat kelaparan, Masya Allah, susah untuk makan, sampai terpaksa harus ngambil haknya orang lain, hanya untuk nutupi
laparnya saja untuk bertahan hidup. Maka disindir dalam sebuah pepatah, yang dipotong adalah tangan pemimpinnya. Kenapa? Pemimpinnya kok diem saja nggak ngasih makan. Gitu. Jadi bukan berarti dipotong beneran, enggak, ini hanya sindiran saja. Supaya kalau jadi pemimpin itu memperhatikan hak-hak rakyat. Kemaksiatan tangan adalah an-nahbu. Nahab. Nahab ini kalau bahasa kitanya mencuri aja sama. Kalau bahasa Arab atau istilah fikih berbeda-beda. Kalau sariqah, mencuri itu sembunyi-sembunyi. Itu mencuri. Kalau nahab, terang-terangan. Terang-terangan, tanpa sembunyi-sembunyi. Ada lagi ghasab. Kalau ghasab terang-terangan juga. Cuman bedanya nahab dengan ghasab. Kalau ghasab itu ngambilnya terang-terangan, cuman yang diandalkan adalah kekuatan, kekuasaan. Jadi diambil dengan paksa karena yang ngambil ini punya kekuatan untuk memaksa. Gitu. Kalau nahab enggak. Pokoknya asal ambil terang-terangan. Cuman bukan karena kekuatan, bukan karena kekuasaan, ya karena memang bisa ngambil aja secara terang-terangan. Kalau digambarkan sekarang ada namanya bajing loncat. Itu kan ngambil terang-terangan. Dibongkar itu truk, diambil isinya dari dalam truk, diambil terang-terangan, kelihatan. Ada lagi terang-terangan perampok. Dia mengandalkan kekuatannya, memaksa untuk ngambil. Nah, ini namanya ghasab. Nanti gitu perbedaan-perbedaannya tipis ya. Tipis. Nah, kalau di pondok kok ada istilah santri jangan sampai ghasab, itu terkadang hanya sebuah istilah supaya anak-anak santri itu ngeh bahwa ngambil punya orang itu walaupun katanya minjem, tapi minjemnya nggak ngomong, itu nggak boleh. Berat begitu. Biar yang teringat, oh ini sesuatu yang berat, nggak ngentengkan dan seterusnya. Ya, ghasab juga. Makes itu apa? Ini tolong hati-hati ya. Makes ini apa yang dilakukan oleh raja atau pemerintah, yaitu mengambil harta dengan paksa. Pokoknya dipaksa, diambil sekian dari rakyatnya. Ini makes namanya. Ini disepakati keharamannya tanpa terkecuali. Kalau pajak, di sini ada perdebatan. Perdebatannya apa? Pajak itu diambil dengan aturan sehingga bisa dibilang sukarela, walaupun ya kalau ditanya hati orang yang bayar pajak mesti kan nggak begitu plong ya gitu, nggak begitu. Itu orang bayar pajak, Pak, gimana, ikhlas nggak? Ya kalau ngomong sih ikhlas, tapi hatinya mungkin berat, kan begitu. Tapi bisa disebut sukarela dari sisi apa? Dari sisi kewajiban sebagai seorang warga negara. Karena peruntukannya beda. Kalau makes sisi peruntukannya untuk murni untuk raja itu, jadi hak pribadinya diambil jadi kekayaan si kerajaan atau raja itu. Tapi kalau pajak kan perbedaannya, diambil bukan untuk kekayaan si raja, si pemerintah, bukan, tapi dikembalikan untuk kemaslahatan rakyat katanya, kan begitu. Faktanya wallahu a'lam bissawab, semoga begitu. Tapi paling tidak ada yang seperti itu faktanya. Faktanya dari pajak itu dikembalikan, dibangun jalan, bangun ini, bangun itu untuk rakyat sendiri. Infrastruktur ini, itu, dan seterusnya. Kan begitu. Paling tidaklah aturannya begitu deh. Walaupun prakteknya mungkin ada salah-salah gitu ya. Nggak bisa semuanya disalahkan juga. Yang jelas begini, agar kita tidak gampang nyalakan. Tuh kan, pajak itu haram itu terjemahannya. Karena ada sebuah kelompok yang ngaji membacakan hadis kemudian dibacakan terjemahnya kepada jamaahnya,
terjemahnya begitu, barang siapa yang ngambil pajak dari rakyat maka itu adalah kezaliman, atau maknanya seperti itu. Itu kan terjemahan. Kalau yang redaksi yang pas adalah ini, maks. Nah, maka dari itu kalaupun ada perbedaan pendapat kita maklumi, karena memang ada perbedaan wajah. Sekali lagi, makes yang disepakati keharamannya itu diambil dari rakyat dengan paksa, tanpa aturan, pokoknya paksa. Bahasa dulunya adalah upeti, pokoknya ambil. Ukurannya nggak jelas, kapan waktu pengambilannya nggak jelas, pokoknya waktu diambil. Oke. Kemudian peruntukannya untuk siapa? Bukan untuk rakyat, tapi untuk yang ngambilnya, rajanya, untuk pemerintahnya. Kalau pajak bedanya apa? Tidak bisa disebut paksaan secara murni begitu. Dan peruntukannya juga dikembalikan kepada rakyat, minimal aturannya begitu deh gitu, sehingga ada celah untuk tidak gampang-gampang menyalahkan, mengharamkan dan seterusnya gitu ya, dan seterusnya. Baik, nah, lagian juga kan keamanan negara ini yang membayar mereka siapa? Aparatur keamanan itu dan seterusnya, infrastruktur dan seterusnya itu. Ya jadi itulah. Walaupun ada perdebatan antara ulama wajib bayar atau boleh bayar saja. Ada perdebatan nanti. Pajak itu wajib bayar atau boleh bayar? Ada yang mengatakan wajib bayar, ada yang mengatakan boleh tidak sampai derajat haram. Baik. Wal ghululu, dan juga ghulul. Ghulul itu juga haram. Ghulul itu apa sih? Ghulul itu makna aslinya adalah mengambil sesuatu dari harta rampasan perang yang belum selesai dibagi. Jadi ada harta rampasan perang belum selesai dibagi, sudah diambil duluan, itu ghulul namanya. Tapi kalau kita perluas maknanya, berarti mengambil sesuatu yang kita ada bagiannya di situ, tapi sebelum dibagi udah ngambil duluan, gitu. Itu ghulul itu. Dan itu tidak diperbolehkan. Intinya begini, kalau kita punya bagian, jangan pernah ngambil bagian kita sebelum selesai dibagi. Itu aja sudah. Kalau ngambil duluan sebelum selesai dibagi, masuk pada kategori ghulul yang tidak diperbolehkan. Yang tidak diperbolehkan sama sekali. Itu haram hukumnya. Sama seperti di pondok ini. Ini nadhirnya atau tanzir masalah. Mirip-mirip. Yang ada di tumbuhan atau pohon-pohonan, buah-buahan yang ada di pondok ini itu wakaf. Mauquf alaihnya diperuntukkan untuk siapa wakaf itu? Diperuntukkan untuk orang-orang yang ada di dalamnya. Berarti kalau begitu santri termasuk dong? Iya termasuk, benar termasuk santri. Berarti kalau ada buah-buahan di dalam pondok ini boleh dong dimakan santri? Boleh. Memang boleh, memang santri adalah warganya. Tapi sebelum dibagi jangan pernah ngambil gitu tuh. Karena kapan menjadi haknya? Kalau sudah dibagi. Kalau belum dibagi belum menjadi haknya. Awas, masih di atas pohon belum menjadi milikmu nak. Walaupun sudah di bawah pohon, masih belum menjadi milikmu. Kapan menjadi milikmu? Kalau sudah dibagi sama orang yang memang berhak membagi. Sudah. Maka jangan ada alasan, ya kan ini kan saya termasuk orang yang berhak. Masya Allah. Sama contohnya ada bantuan dari pemerintah, raskin atau apa. Kalau bukan bagiannya jangan diambil. Belum dibagi sudah ngambil duluan, alasannya kan saya juga orang miskin. Allahu Akbar. Kalau bagian begitu Masya Allah. Apalagi bukan bagiannya, dia orang kaya, kebetulan lurahnya salah catat, Haji Ibrahim, orang kaya, mobilnya banyak, sawahnya banyak,
Uangnya banyak, dapat bantuan untuk siapa? Fakir miskin. Diambil, kata Haji Ibrahim, mumpung alhamdulillah katanya. Ini rizki, bukan rizki itu. Itu jatah orang lain itu. Dosa kalau diambil, dosa. Karena jelas peruntukannya untuk fakir miskin. Sama seperti zakat. Zakat untuk 8 golongan. Di antaranya dan paling utama adalah fakir miskin. Kalau bukan fakir miskin, kau dikasih uang zakat, tolak dong. Jangan. Ini contoh. Jadi kalau belum tidak menjadi haknya, jangan diambil. Khawatir masuk kepada makna ghulul ini. Keharamannya jelas, tapi makna ghulul ini. Jadi di sini ya, awas ini terjadi di masyarakat. Kadang-kadang petugasnya tidak amanat. Diperintahkan untuk mendata warganya yang miskin, yang berhak, akhirnya keluarganya dimasukin semua padahal tidak miskin. Nggak boleh, haram. Keluarganya cukup sebetulnya, dimasukin semua namanya, di absen satu-satu. Nanti dibagi itu sembako, dibagi itu raskin, haram, menjerumuskan ke neraka jahanam. Jangan sekali-kali untuk begitu itu. Gitu ya, untuk anak-anak santri, baik yang di sini ataupun yang ada di Cirumput atau dimanapun, tolong perhatikan ini. Kalian belajar fikih dan belajar tentang hukum syariat. Jangan mentang-mentang ini kan pondok kami, pondok kita kan termasuk warganya. Buah-buahan tumbuhnya di pondok, berarti boleh dong, boleh, tapi tidak menjadi hakmu, belum menjadi hak dan milikmu sebelum dibagi. Jangan sentuh itu. Oke, kita lanjutkan. Wal qatlu wa fihi al-kafaratu mutlaqan. Wa hiya itqu raqabatin mu'minatin salimatin wallahu a'lam bissawab.